Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang keris setan kober jadi saksi pertarungan kakak beradik terah Raja Mataram. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pertarungan kakak adik terjadi ketika Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Amangkurat I. Kala itu sang Sultan Mataram itu harus menghadapi adik tirinya sendiri Pangeran Alit. Konon usai pertarungan keduanya, Sultan Mataram juga menghabisi beberapa orang Madura yang merupakan pengikut Pangeran Alit. Awalnya pertarungan ini tidak pernah dikehendaki oleh Sultan Amangkurat I. Bahkan ia konon sungguh-sungguh menekankan kepada abdinya supaya tidak bertindak terhadap adiknya. Andai kata Pangeran Alit mengadakan serangan, sekalipun dalam usaha itu mereka harus mengorbankan jiwa mereka. Seperti dikutip Haji de Graaf pada tulisannya, Disintegrasi Mataram, di bawah Mangkurat I, menjelaskan bagaimana naskah kuno Serat Kanda. Sultan Amangkurat I sempat kembali ke istananya. Tetapi di pintu gerbang dalam Sri Menganti ia memberi perintah rahasia kepada Pangeran Purbaya untuk menyelesaikan persoalannya dengan cara yang selunak-lunaknya. Pangeran Purbaya kemudian memerintahkan supaya semua prajurit dan adipati mempersiapkan senjata mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Akhirnya muncullah Pangeran Alit di Pangurakan hanya disertai 6 lurah, yang lain telah melarikan diri. Menurut Serat Kanda, setiba mereka di Pasar Besar, rakyat menjadi gempar melihat kedatangannya, karena begitu banyak pengikutnya. Akan tetapi dengan mudah sekali pengikut yang begitu banyak itu disapu bersih, kecuali pengikut-pengikut terdekat Pangeran Alit. Akhirnya lurah-lurah itu pun melarikan diri, terkejar, dan dibunuh. Akhirnya tinggallah Pangeran Alit seorang diri. Selanjutnya semua orang Mataram menyingkir memberi jalan untuk Pangeran Alit, hanya adipati dari Sampang, Demang Melaya, merangkul kakinya dan dengan demikian mencoba menahannya. Tetapi amarah Pangeran Alit semakin menjadi dan ditikamnya leher adipati itu dengan keris si setan kober. Melihat junjungannya tewas, orang-orang Sampang menuntut balas dendam atas terbunuhnya junjungan mereka, maka semua orang Sampang, setelah mengangkut jenazahnya, mengamuk menyerang Pangeran Alit. Oleh karena lelah, paha atau lengan kiri Pangeran Alit tergores oleh kerisnya sendiri yang termasyhur itu. Luka ringan ini menyebabkannya tewas di bawah pohon waringin kurung. Pangeran Silarong menyampaikan laporan, jenazahnya diangkut para adipati ke Setinggil, ditangisi oleh ibunya. Pangeran Purbaya pun menghiburnya. Setelah pidato pendek dari Sultan Amangkurat I, yang di dalam hati merasa gembira, maka dilukainya dirinya sendiri di bagian atas lengan kirinya, sedangkan orang-orang Madura yang menjadi pengikut Pangeran Alit dibunuh semua sebagai hukuman. Jenazahnya dimakamkan di Magiri, di sebelah almarhum ayahnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, setan kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu Arya Penangsang perang tanding melawan Sutawijaya. Tapi tak diketahui pusaka ini berbentuk seperti apa. Dalam babat Tanah Jawa tercantum, keris setan kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Banyak keris pusaka dibuat oleh Empu Supo, di antaranya adalah keris pusaka setan kober. Selain karya monumentalnya,
Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kanjeng Kiai Nogososro. Keris pusaka setan kober, aslinya bernama Bronggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Keris setan kober sangat ampuh, tetapi membawa hawa panas, sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah. Sifat pemarah Arya Penangsang pun sebenarnya terbawa oleh hawa perbawa pusakanya itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Karakter Arya Penangsang sebagai pribadi yang mudah marah, kurang hati-hati dan kejam ini juga dikisahkan dalam Babat Tanah Jawa. Menurut Serat dan Babat, Arya Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505, merupakan putra pertama Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedolepen, putra dari Raden Patah Raja Demak Bintoro. Ibu Raden Kikin adalah cucu dari Sunan Ampel bernama Putri Solekha, anak dari pasangan Pangeran Wironegoro, Raja Adipati Lasem dengan Nyi Ageng Maloha, putri dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ibu Arya Penangsang bernama Putri Ayu Retno Panggung, anak dari Adipati Jipang. Ratu Ayu Retno Kumolo, anak dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, istri dari Ki Hajar Windusana. Sehingga Arya Penangsang juga mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipang. Pada tahun 1521 suami dari anak pertama Raden Patah yang bernama Pati Unus, orang Portugis menyebutnya Pati Unus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabrang Lor, anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus, melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Pati Unus gugur dalam perang. Dikisahkan bahwa Trenggana adik dari Pati Unus berebut tahta dengan Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin anak dari Raden Fatah. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram, sedangkan Trenggana memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang membuat Trenggana menjadi Sultan Demak ketiga. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen, artinya, bunga yang gugur di sungai. Sepeninggal Raden Kikin, Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih 16 tahun, sehingga pemerintahannya dibantu Patih Mat Ahun atau Patih Mentaun. Menurut kitab Kapunggawan Jipang Jumenengan Arya Penangsang baru dilaksanakan 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1525, saat itu Arya Penangsang berumur 20 tahun. Trenggana naik tahta kerajaan Demak tahun 1521. Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Panarukan, Situbondo tahun 1546 saat mencoba kembali menyerang Portugis meneruskan perjuangan Pati Unus. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto, 1546 hingga 1549. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu.
Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak V, ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Jipang. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang, 1549 hingga 1554. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Adipati Pajang, Jaka Tingkir singgah ke Gunung Danaraja tempat Ratu Kalinyamat menyendiri setelah kematian Sunan Prawoto dan suaminya, Hadlirin. Ratu Kalinyamat mendesak Jaka Tingkir agar segera membunuh Arya Penangsang, dirinya yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Jaka Tingkir menang. Jaka Tingkir segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak. Maka diumumkanlah sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut, akan memperoleh hadiah berupa tanah pati dan alas Mentaok. Alas Mentaok adalah wilayah yang nantinya akan menjadi wilayah Mataram. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, orang tua angkat Jaka Tingkir, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan sahabatnya Ki Panjawi dibimbing oleh Ki Juru Martani untuk mendaftar sayembara itu. Putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya juga ikut mendaftar dalam sayembara dengan bekal tombak Kiai Pleret dari Jaka Tingkir. Ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang, saat itu Arya Penangsang sedang akan berbuka setelah keberhasilannya berpuasa 40 hari. Surat tantangan atas nama Hadiwijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya yaitu pemelihara kuda, yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Pemanahan dan Penjawi. Meskipun sudah disabarkan oleh adik Arya Penangsang yaitu Arya Mataram, Arya Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina, melompati Bengawan. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan sore. Dalam perang tersebut perut Arya Penangsang robek terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuatnya tetap bertahan. Ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Saat mencabut keris setan kober untuk membunuh Sutawijaya, namun nahas, usus Arya Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematiannya. Dalam pertempuran itu Ki Matahun, Patih Jipang tewas pula, sedangkan Arya Mataram dan istrinya serta beberapa kerabat berhasil meloloskan diri ke Palembang. Kisah kematian tragis Arya Penangsang itu pun melahirkan tradisi baru dalam seni pakaian Jawa, khususnya busana pengantin pria. Pangkal keris yang dipakai pengantin pria seringkali dihiasi untayan bunga mawar dan melati. Hal itu sebagai lambang pengingat agar pengantin pria lebih bersabar dan tidak cepat panas seperti watak Arya Penangsang yang membuatnya binasa. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.